Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Nurul Hanifah Hamid. Saya dari kelas manajemen semester 2 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi memulai usaha. Yang pertama, cara memasuki dunia usaha. Ada 3 cara memasuki usaha baru. Yang pertama, merintis usaha baru atau starting, yakni membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying. Dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi yang sudah ada. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising, suatu kerjasama antara entrepreneur dengan perusahaan besar dengan mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Merintis usaha baru. Dalam merintis usaha baru ada 2 pendekatan utama untuk mencari peluang. Yang pertama, inside out. Pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Calon wirausahawan melihat keterampilan sendiri, kemampuan, latar belakang, dan lainnya yang menentukan keberhasilan usaha. Yang kedua, outside in. Pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila merespon atau menciptakan kebutuhan pasar. Contohnya seperti surat kabar, laporan periodik tentang perubahan ekonomi, jurnal perdagangan dan pameran dagang, publikasi pemerintah, informasi lisensi produk, dan hasil survei atau riset. Kompetensi dalam memulai usaha. Kemampuan teknik, yaitu kemampuan tentang bagaimana memproduksi barang dan jasa serta cara menyajikannya. Kemampuan pemasaran, kemampuan tentang bagaimana menentukan pasar dan pelanggan serta harga yang tepat. Kemudian ada kemampuan finansial, yakni kemampuan tentang bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara menggunakannya. Kemampuan hubungan, yaitu kemampuan tentang bagaimana cara mencari, memelihara, dan mengembangkan relasi dan kemampuan komunikasi dan negosiasi. Ada 6 hal penting dalam memulai usaha baru. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki, bentuk usaha yang akan dipilih, tempat usaha yang akan dipilih, organisasi usaha yang akan digunakan, jaminan usaha yang mungkin diperoleh, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Yang pertama, ada bidang dan jenis usaha yang dimasuk. Ada beberapa bidang seperti pertanian, pertambangan, fabrikasi, konstruksi, perdagangan, jasa keuangan, jasa perorangan, jasa-jasa umum, dan jasa wisata. Yang kedua, bentuk usaha atau kepemilikan. Yang pertama, perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang. Yang kedua, firma, yaitu persekutuan yang menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan tanggung jawab bersama. Yang ketiga, persekutuan, yaitu asosiasi yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menjadi pemilik bersama dari suatu perusahaan. Yang keempat, perseroan, yaitu perusahaan yang anggotanya terdiri atas para pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal disetor. Yang ketiga ada lokasi atau tempat usaha. Ada 3 alternatif memilih tempat usaha. Yang pertama, membangun bila ada tempat yang strategis. Yang kedua, membeli atau menyewa bila lebih strategis dan menguntungkan. Yang ketiga, kerjasama bagi hasil bila memungkinkan. Yang keempat, ada organisasi usaha yang akan digunakan. Semakin besar lingkup usaha, semakin kompleks organisasinya. Sebaliknya, semakin kecil lingkup usaha, maka semakin sederhana organisasinya. Yang terakhir, dalam usaha ada yang namanya paten, merek dagang, dan hak cipta. Merek dagang pada umumnya berbentuk simbol, nama, logo, slogan, atau tempat dagang yang oleh perusahaan digunakan untuk menunjukkan keorisinalan produk atau untuk membedakannya dengan produk lain di pasar. Yang kedua ada hak cipta, suatu hak istimewa guna melindungi pencipta dari keorisinalan ciptaannya. Pendaftaran paten, merek dagang, dan hak cipta di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Ditjen HKI. Website Ditjen HKI seperti yang tertera dalam tulisan tersebut. Jangka waktu perlindungan seumur hidup penciptanya lebih 50 tahun setelah kematiannya.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.